Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahu wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kehadirat Allah dipertemukan kembali dengan subuhnya. Puji syukur kita berjamaah, kita intikaf sejenak meneruskan mendengarkan firman-firman-Nya. Kita berharap mudah-mudahan semua ini menjadi bagian dari usaha kita untuk menambahkan kedekatan kepadanya. Lebih dari itu, kita berharap mudah-mudahan semua ini menjadi alasan bagi Allah untuk Dia menambahkan lagi nikmat-Nya kepada kita sekalian. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, posisi kita masih berada dalam surat Al-Insyiqaq. Ayatnya yang ketujuh saja. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Artinya, adapun mereka yang diberikan kitab catatannya lalu diterima pakai tangan kanannya, kenapa? Maka mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Lalu setelah dihisab, mereka akan kembali kepada keluarga mereka dengan penuh gembira. Ada kata memberikan kitab catatan. Ini memberi informasi yang kuat bahwa Allah mengajak bicara kepada kita memakai logika kita, logika manusia yang dipakai. Bukan cuma ayat ini yang menunjukkan bahwa Allah menggauli kita, mengajak bicara kepada kita menggunakan logika kita. Contohnya ada kitab catatan, itu logika kita itu. Ada hisab, ada timbangan, ya betul tidak? Si A berhutang kepada si B karena si B ini banyak uangnya, dia nggak begitu membutuhkan, dikembalikan apa tidak. Berlangsung lama, 5 tahun lebih, ya udah terbayang, lupa kali. Tapi satu saat si B butuh, hutangnya 200 juta kok, terus ditagih si A. Maka si A berkata, enggak tuh, enggak hutang, udah lama sekali, mana saya ingat. Ya tidak. Pada konteks ilustrasi tadi perlu catatan apa enggak? Maka si A berkata kepada si B,
Mana buktinya? Saya utang. Tuh. Berarti perlu bukti. Ini catatannya. Itu logika kita. Allah pakai logika kita kayak begitu. Pertama, dia yang menciptakan manusia, dia yang menciptakan sifat-sifatnya. Akhirnya dalam rangka meyakinkan bahwa nanti ada balasan, balasan itu sesuai catatan. Maka di mana ayat termasuk ini, dia menyebut kata catatan. Seolah andai kata nanti ada si A, si B, dia mengingkari perbuatan buruknya, nih catatannya nih, gitu loh. Jangan dikira sekonyong-konyong logika ini kemudian ada menyebut kata catatan, karena memang terutama Bani Israel yang berpikirnya pada saat itu luar biasa materialistik. Segala sesuatu ada sebab, ada akibat. Segala sesuatu dapat diselesaikan dengan uang. Itu berpikir materialistiknya. Tembus ke akhirat gampang. Nanti ada urusan di akhirat kita selesaikan pakai uang, gitu sampai tembus ke sana. Sehingga dalam konteks ini ada ayat yang menyebut di sana nggak ada tebusan, kan gitu hubungannya itu pikiran dengan nggak ada tebusan. Menjadi semakin kuat bahwa ini adalah logika manusia, lalu ditutup dengan dalil. Kan Al-Quran memang buat manusia. Tidak mungkin kalau nggak dipakai logika manusia. Kalau nggak dipakai logika manusia, dia nggak paham. Kita kembali ke ayat. Fa amma man utiya. Ini dia. Adapun mereka yang diberikan kitab catatannya, kata tafsir, yang memberi pakai tangan kanan, yang menerima pakai tangan kanan. Kanan itu simbol baik. Ya betul tidak? Bapak kalau makan lontong pakai tangan mana? Hah? Kiri. Tuh ada aliran kanan, ada sayap kanan, ya tuh kanan simbol baik. Kita diberi simbol. Dan agama itu memang isinya simbol, bukan cuma agama, hidup itu simbol. Uang 100 rupiah itu simbol, yang berharga nilainya. Nanti penguasa ganti 100.000 jadi 1.000, itu simbol ganti. Kita rukuk sujud berdiri bebacaan angkat tangan simbol. Allahu Akbar. Nah ini simbol nyerah, pasrah. Di jalan pernah dibegal apa enggak? Itu simbol nyerah, angkat tangan. Semua simbol, ya. Gitu. Ini juga tangan kanan kita ketemu. Adapun mereka yang diberikan kitab catatannya dengan tangan kanan dan diterima oleh yang menerima pakai tangan kanan, kenapa? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka akan dihisab. Jadi memberi informasi standar, semua dihisab. Hisab. Jadi bahasa Indonesia dulu di SD dulu itu pengaruh bahasa Arab masih lekat. Ada hari hisab, ya kan?
Hisab itu dihitung. Maka ada ilmu namanya ilmu hisab, ilmu berhitung. Ini lagi-lagi menunjukkan sebenarnya tanpa kitab catatan, tanpa hisab, Allah udah tahu persis surga apa neraka. Ya betul. Tuh kental lagi logika kita dipakai. Tahu nih yang di masjid kemana masuknya. Gak perlu malaikat. Adanya malaikat saja yang diberi tugas secara khusus dalam konteks ayat ini mencatat. Di pundak kanan mencatat yang baik, di pundak kiri mencatat yang buruk. Tuh. Masing-masing di antara kita mengambil pelajaran. Maka kesimpulannya tidak ada yang tidak diketahui. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Hisab pasti. Kita ke puncak 1 kilometer di depan, itu udah ada petugas razia, ya tidak? Razia. Gak mungkin lolos. Dia orang gabungan. Cuma tuh gabungan itu ada 1 RT gitu. Gak ada yang bisa lolos. Cuma hisabnya itu ada yang ketat, ada yang sederhana. Kalau lengkap surat-suratnya udah dilihat, silahkan lanjut perjalanan. Itu namanya hisab yasir. Ini diinformasikan, dihisab. Apa pelajaran buat kita? Pertama, hidup ini memang perjalanan. Kita lagi jalan. Ada yang jalannya udah 70 tahun, ya kan? Menuju apa? Tujuan. Apa tujuannya? Mati. Tujuannya mati. Nah, jangan pernah dilupakan dalam hidup tentang kematian. Perjalanan itu luar biasa. Nabi itu lebih dantak lagi, hebat lagi. Bukan perjalanan sembarang perjalanan, tapi perjalanan nyebrang jalan. Kita di Tamrin, di Mas Mansur, di Sudirman nyebrang. Pertanyaan pertama, siapa di antara kita nyebrang jalan? Banyak pengguna itu yang mau lama-lama. Ada yang namanya nyebrang, jangankan itu udara, laut, darat, pengen cepet sampai. Gak ada yang udah terasa apa belum? Kalau umpamanya logika lagi, menyadari bahwa kita dalam hidup ini ibarat nyebrang jalan dan pengen cepet sampai, gak ada yang minta umur panjang. Ini rata-rata pengen umur panjang, padahal udah pada pensiun gitu. Pasti sampai. Mau dipanjangin apa mau dipendekin, nanti sampai. Baru kemudian bahasa Arab nyebrang itu abaro, nyebrang. Dalam nyebrang artian physically banyak pelajaran gitu. Mulai dari awal sampai akhir ada pelajaran. Kenapa? Karena dalam jalan di mana kita seberangi, di sana banyak pengguna jalan yang lain. Ada motor, ada sepeda, ada beca, bisa jadi banyak. Maka pelajaran itu bahasa Arabnya kita sering dengar ibrah. Dari kata nyebrang. Kita baca ayat ini lagi nyebrang, menangkap banyak pesan, apalagi ayatnya Allah. Maka ada pelajaran bagi kita dari pemaknaan ayat, itu namanya ibrah. Kalau tadi masing-masing di antara kita, saya bilang begitu, bisa mengambil pelajaran. Bahasa keagamaannya ya kita bisa mengambil ibrah.
Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Nanti akan dihisab kita. Lagi nyebrang, ada lampu merah, dilabrak. Tuh. Kalau dikasih pelajaran langsung sama Allah, itu tabrakan apa? Tuh, itu aja yang konkret tabrakan. Belum lagi nyebrang dari satu lorong ke lorong lain di mall. Tuh. Mata suka liar itu kan. Nah, itu kan pelajar dicatat apa enggak? Makanya jangan pada ke mall. Jadi yang belanja bukan tangannya, mata ngikut belanja. Udah pulang jadi mata keranjang karena keranjangnya penuh sama belanja. Ya dah? Tuh, sehingga kalau ke pasar emang Nabi itu berdoa dari segala godaan. Kayak nyebrang itu. Fasaufa wa yanqalibu ila ahlihi masruro. Allah masih cerita hamba-hambanya yang baik. Apa indikatornya? Hisabnya ringan. Hisab, habis dihisab ya terus ada timbangan, habis timbangan kemudian nyebrang Shiratal Mustaqim, baru surga neraka. Ini dia maksudnya, wa yanqalibu ila ahlihi masruro. Ketemu keluarganya. Dimaksud keluarga, ahli keluarga itu keluarga inti. Bapak, ibu, kakak, paman, adik, terus kakek, keluarga inti. Dalam pengertian yang lebih luas, keluarga seiman. Ketemu kita di sana, di dalam surga. Temu itu. Keluarga seiman bisa jadi dalam konteks sistem kenegaraan kita, se-RT ketemu. Saya nggak tahu ketemu apa enggak Pak Kolik ini. Nah, Pak gimana Pak? Kita janjian. Gitu maksudnya ahli, ya. Enak Allah cerita, wa yanqalibu ila ahlihi masrur, ketemu keluarga dengan penuh bahagia. Usahakan agar makna ini tervisualisasi dalam pikiran. Saudara kita di Surabaya udah lama nggak ketemu, nggak tahu kalau dia mau berangkat haji. Kita berangkat ketemu di sana kayak apa itu? Tuh luar biasa ketemu ya. Di haji, nggak usah di haji, acara resepsi di gedung. Hah, kok kamu diundang? Bahagia. Nggak seberapa perbandingan kebahagiaan di dunia dengan nanti di akhirat. Masruro. Karakteristik Al-Quran, dia habis bicara orang beriman, orang kafir, bicara surga, terus neraka, bicara kebaikan, terus keburukan. Innal abrara lafi na'im, orang baik di surga. Innal fujjara lafi jahim. Ingin menguatkan kesan kayak gitu bedanya, jangan dianggap sama. Jadi luar biasa, nanti semuanya masuk surga sama gitu. Akhirnya anak cucu kita yang nggak belajar itu kan tertanam. Ya tidak, oh udah sama aja lah. Lebih-lebih kita lihat di media sosial, kita yang menganggap kita akan masuk surga berdasarkan Al-Quran itu dibully. Dibulinya gimana? Emang surga milik kamu. Tuh itu. Nah, Allah dalam konteks ayatnya secara umum itu membedakan. Dia mungkin sama. Ramadan kita puasa, dia enggak, masa sama. Ya, sehari semalam kita sholat, ada yang enggak sholat, masa sama? Enggak mungkin logikanya. Tapi mereka seperti itu. Nah, kita menjadi tidak tahu pakai logika yang mana gitu. Oke.
baru Allah cerita nih. Kalau tadi yang hisabnya mudah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Adapun mereka yang diberikan kitab catatannya dari belakang. Ini udah ekstrim. Kalau kanan seharusnya kiri. Ini udah cerita ekstrim. Yang bagi-bagi nggak pengen ngelihat. Ini belakang. Dia juga begitu. Dia juga begini juga terimanya. Tidak mau melihat catatan. Nah, secara psikologis sebenarnya manusia yang diciptakan lengkap dengan fitrah cenderung kepada yang baik. Tidak ada manusia yang cenderung kepada yang tidak baik. Ada paham itu? Ada di antara manusia yang cenderungnya curang, ada apa enggak? Gak ada. Terus faktanya ada, nah itu dia nggak mau melihat fakta. Maka pakai tangan kiri terus dari belakang lagi terima. Luar biasa ekstrimnya fenomena yang ada. Manusia tidak mungkin dia menyetujui keburukan, kemaksiatan, kedurhakaan, pembunuhan, pencuri, tidak ada. Tapi kemudian ada umpamanya. Maka maknanya itu fitrah lagi keluar dari dirinya. Binatang nggak punya fitrah, nggak ada informasi, maka dia nggak mengenal etika. Binatang kenal nggak tata krama? Nggak ada. Keluar dari itu. Dan betapapun menurut logika kita keluar karena tak cenderung lagi kepada yang baik, menurut Allah hakikatnya tidak keluar. Bagaimana tidak keluarnya? Menyadari. Karena terus berulang, akhirnya yang dia lihat itu hak jadi batil, batil jadi hak. Ini bukan cuma pandangan orang per orang, tapi luar biasa. Ada tim yang bisa menjadikan yang hak menjadi batil gitu kurang lebih. Dan kita lagi diproses ke sana, mau dihapus itu kebenaran Qur'ani. Sebenarnya nggak senangnya sama agama, tapi kemudian etnis jadi kena batunya, ya kan? Ini ada turunan Yaman kan? Ada ya? Ada yang mirip-mirip. Itu coba kan mau menghapus Islam. Ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zuhrihi. Dia memberi informasi tentang dia sendiri, tidak suka ngelihat catatan perbuatannya, suka. Karena nggak suka, luar biasa. Setan zaman sekarang itu dipakai tangan orang lain. Dia terus diprotek agar tetap menjadi orang yang suci. Iya atau tidak? Kan luar biasa itu. Kenapa nanti Allah nggak bisa digituin? Fasawfa yad'u suburo. Terpaksa catatan amalan yang harus diterima digambarkan diterimanya dari belakang, terterima juga, maka dia kembali lagi seperti yang sebelumnya, bertemu dengan para keluarganya, keluarga inti, ya. Di sana ada paman, ada ponakan, ada mantu, ada siapa lagi? Weh, kok diem aja? Emang benar temu di sana. Terus yad'u subur, semuanya pada berkata ketemu. Suburo artinya celaka. Kan muncul kesadaran bahwa itu celaka, udah bukan pada tempatnya lagi. Allah
memberikan informasi dalam Al-Quran bahwa fitrah itu tidak akan hilang, cenderung kepada kebaikan. Dari sekian kebaikan adalah iman kepada Allah, itu tidak hilang kayak apapun durhakanya. Itu lihat Firaun ketika tenggelam mau menghembuskan nafas terakhir, nggak kedengeran, nggak ada yang dengar kata-kata dia dalam hati, tapi Allah tahu, direkam, disampaikan kepada kita. Apa kata dia? Amantu, aku iman kepada Tuhan Bani Israel. Bani Israel, Firaun kan Kipti ya, Mesir asli, Kipti, bangsa Kipti. Kipti ya itu dia. Akhirnya jadi aliran dalam Kristen, Kopti, aliran Kristen Kopti. Terus dulu pernah sekjen PBB siapa? Itu si Anan ini. Hah? Kopi Anan ya. Ada kopi pagi ya. Ya, yad'uzu celaka. Agak susah membayangkan, memvisualisasikan makna wajah penyesalan mereka saat itu. Siapa yang mampu itu memvisualisasikan makna menyesal? Masuk penjara nggak mewakili penyesal. Ada yang masuk penjara senang-senang aja, biasa-biasa aja. Masuk 2 hari cuma. Udah kesiniin mah senengan dia sama kita-kita gitu kurang lebih. Ya dah? Oke, wa yasla sa'ira. Udah nyesel. Yasla artinya masuk neraka sa'ir. Sa'ir panas ya. Akhirnya menjadi nama neraka. Ada jahanam, nerakanya banyak kali ya. Ada neraka sa'ir, ada neraka gimana Wan? Rupanya nama-nama itu pintu sesuai dengan amalan. Kayak surga pintunya banyak. Ada pintu yang khusus ibadah puasa, ada sedekah dan lain-lain. Ya, lagi-lagi pakai logika kita. Kita pintu Masjidil Haram saja luar biasa, nggak apal-apal, bikin keder gitu. Yasla artinya masuk, insya Allah udah kebayang. Kita tadi sholat subuh, di antara makna sholat itu masuk. Yang kita kenal mendarah daging, sholat itu doa, itu baru pertama. Yang kedua artinya masuk, ini sama dengan sholat yasla, masuk. Baru yang ketiga itu komunikasi, sama dengan sila. Ini yang kebetulan artinya masuk sholat itu. Allahu Akbar, kita masuk gitu. Kayak masuk ke ruangan ini. Dalam konteks sholat artinya masuk ke mana? Masuk ke akhirat. Kita di dunia nih, pas Allahu Akbar, akhirat itu kata Nabi, maka dia bersabda, as-salatu minal akhirah. Salat adalah bagian dari akhirat. Kan mendorong kita untuk memposisikan diri berada di akhirat. Fa idza dakhalta fiha kharajta minad dunya. Kalau engkau masuk ke dalam sholat, berarti engkau keluar dari dunia. Udah dilatih kita keluar dari dunia. Maka tidak menutup kemungkinan kita dengar akhirnya mereka yang meninggal senang keluar dari dunia itu senang. Kita luar biasa, sedihnya nggak habis-habis. Wa yasla sa'ira. Baru Allah menggambarkan persis akhirat itu cerminan kehidupan akhirat, cerminan kehidupan dunia. Apa kata Allah?
innahu kana fi ahlihi masruro. Mereka-mereka yang diberi catatan dengan tangan kiri diterima dengan tangan kiri, lebih dari itu diterimanya dari belakang, terus masuk ke neraka. Rupanya dulu emang di dunia itu seneng deh. Udah kebayang? Kalau manusia dalam hidup sekarang ini dibagi dua, ada beriman, ada yang tidak beriman. Mana yang lebih gembira pada kehidupan dunia ini? Mereka. Apalagi dulu kalau pulang kampung lebaran, kita jejel-jejel di kereta sambil gendong anak kecil, terus di sebelah kanannya nenteng manggul dus. Kereta udah penuh, gitu kurang lebih. Sementara mereka naik pesawat. Tuh, gitu gambaran sederhana. Ini dibilang innahu kana fi ahlihi masruro. Mereka dulu waktu di dunia senang. Bahkan Al-Quran tidak saja menggambarkan senangnya mereka waktu di dunia, tapi juga mereka ngejek kita. Apaan itu? Ya, ngejek gitu. Langsung atau tidak langsung, maka nanti di akhirat persis kita yang mengejek mereka. Apa maknanya? Memberi informasi kita bertempur dengan mereka, sehingga konsep bahwa surga itu adalah satu tempat menjadi tambah jelas. Sebab kita ketemu, mereka ketemu. Dulu juga aku bilang apa, ya, jangan ikut-ikut ke sana, rasain, gitu kurang lebih. Ya, innahu kana fi ahlihi masruro. Senang. Apa saja yang dia pengenkan ada. Mau mobil apa, kasih sama orang tuanya. Mau villa berapa, di mana, kayak apa. Udah bosen bikin villa di negeri sendiri. Rupanya di luar negeri pada punya. Kan luar biasa itu. Kita jangankan di luar negeri, kampung diri. Gitu gambarannya. Nih Allah lagi, innahu kana fi ahlihi masruro. Sehingga ketika digeledah di rumahnya itu ada 400 kg emas batangan. Siapa yang ikut? Coba. Ada yang nggak bisa nyimpen uang, akhirnya kontrakan, isinya uang semua. Ayo, siapa yang suka ngintip? Bukan itu. 270 triliun, bukan miliar lagi. Kenapa begitu? Innahu zonna alla yahur. Ini zonna tadinya kan artinya mengira. Ada su'uzon tuh. Apa artinya? Buruk kan? Ada husnuzon. Ada satu lagi apa? Fadlizon. Itu. Ada kan sama zon. Pada mulanya menyangka, tapi kemudian dalam Al-Quran pendekatan bahasa, tunggu dulu, kasus ini bukan nyangka, yakin. Kenapa mereka masuk neraka? Dulu waktu hidupnya senang dalam artian dia, ya. Terus kenapa mereka ambil sikap seperti itu? Zonna alla yahur, karena mereka yakin tidak akan dibangkitkan, tidak akan kembali hidup, dibangkitkan. Tema besar kita memang yaitu tema sentral dakwah Nabi tentang kebangkitan. Oke. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bala tidak. Tidak seperti yang kalian sangka, kalian yakini. Sesungguhnya Allah basir, sangat-sangat melihat. Bukan melihat dalam artian kalau kita kasat mata, tapi dalam batin kita ngelihat. Umpamanya sholat, kalau melek mah nggak kelihatan Ka'bah, tapi kalau merem kelihatan.
Ya atau tidak? Melek, kita nggak ngelihat dosa apa yang pernah kita lakukan. Coba merem. Oleh karena itu merem disimbolkan dengan sujud. Sujud itu meremin semua ingatan terhadap yang lain, tetapi melekin tentang dosa. Tuh sujud. Atas dasar itu mampu mengorek kesalahan-kesalahan, baik yang besar atau kecil, lahir atau batin di hadapan Allah. Saat kita sujud, itu puncak kedekatan. Puncak kedekatan Allah pada saat sujud amat sangat bergantung kepada sejauh mana kita bisa mengolah batin tadi. Maka Nabi bersabda, inna akraba ma yakunul abdu wa huwa sajid. Posisi terdekat seorang hamba kepada Tuhannya yaitu saat sujud. Sujud secara harfiah itu, tapi ada makna dalam pada saat sujud, yaitu pertama perintah untuk kita merenung. Merenung siapa kesalahan, mengakui, itu dia yang membuat dekat. Sehingga ketika pergi haji itu banyak yang nangis waktu di Multazam, waktu di Raudhah, waktu di Arafah, waktu di Hijr Ismail. Karena dia mampu mengorek kesalahannya, itu yang mengantarkannya dekat kepada Allah. Fala uqsimu bisyafaq, maka aku bersumpah. Aku siapa? Allah. Sumpah. Kok Allah pakai sumpah? Ini kebahasaan memberi informasi tentang bagaimana kondisi psikologis orang yang lagi diajak bicara oleh Allah. Kayak apa itu? Sangat ingkar terhadap kekuasaan Allah, tentang Allah bisa menghidupkan yang sudah mati. Yang disebut dalam sumpahnya ini syafaq. Syafaq artinya warna merah saat matahari terbenam. Kita sebutnya mega. Mega merah, bukan mega yang lain. Syafaq, mega. Tapi mega itu juga merah juga. Apa artinya? Di balik yang kita saksikan dengan mata telanjang itu kan ada kuasa Allah. Lagi-lagi semua intinya tentang kuasa Allah. Oleh karena itu memang logiknya sejauh mana rasa tunduk hormat kita kepada Allah, sejauh kita mampu merasakan kekuasaannya. Jangankan kepada Allah, kepada sesama juga. Si A sama si B, A tunduk sekali itu sama B, karena memang dia merasakan kuasanya. Ya, kamu minta apa saya kasih. Mau minta menteri pendidikan apa minta apa? Minta kuasa itu namanya. Kayak begitu. Ya, maka Allah, aku bersumpah dengan mega merah, gitu kurang syafaq. Itu kekuasaanku. Walaili, aku bersumpah dengan malam. Tadi malam. Wa ma wasak, dan apa saja yang masuk. Wasak masuk. Maksudnya masuk ke tempat tinggal, masuk ke tempat persembunyian. Kapan itu? Malam. Gara-gara malam tuh lihat, harus balik dari kantor macet. Semuanya mau pada pulang. Udah pulang masuk kemana? Itu baru manusia. Semua binatang tuh Allah sebut di sini. Apa yang membuat mereka masuk? Kambingkah? Kerbaukah? Apa saja? Singa kah? Binatang semua di apa itu? Dia masuk ke persembunyiannya.
baru keluar kalau ada makanan lewat. Jangan dikira itu singa nggak masuk ke kandangnya, masuk terus keluar ya karena ada makanan lewat. Ini kita di dalam, ntar ada lontong pada keluar apa enggak? Tuh kan singa ompong. Nah ini Allah bersumpah demi malam dan apa saja yang masuk, wal qamari idzat tasak, demi bulan apabila sempurna. Kesempurnaan bulan yang bermula dari sabit besar kan itu juga kekuasaan Allah. Itu melibatkan planet-planet yang lain yang nanti akan kita ketemu dalam suratnya Al-Buruj. Ya, latarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh kalian dalam periode kehidupan ini melewati satu tahapan yang tak ada yang mampu melewatkan, membuat kita lewat pada tahapan itu. Yang pertama tempe dimakan bapak terus jadi sperma, itu tahap. Tempe juga dimakan ibu jadi apa namanya nih, saya bukan ibu, opung ya. Terus jadi nutfah jadi alaqah jadi tulang, mudghah jadi tulang dibungkus daging, ditiupkan ruh, terus lahir anak-anak, terus remaja, dewasa, menikah, punya anak, punya cucu, sepuh, nggak bisa apa-apa, semuanya serba disuapin. Itu saja menunjukkan kuasa Allah, dia mampu membangkitkan. Bahkan dalam ayat yang lain yang ditemukan, jangan dikira Allah menghidupkan itu cuma yang mati terus hidup dari bukan. Andai kata dia disuruh mengembalikan, ini udah sepuh, terus jadi muda lagi, terus sampai sanggup. Innahu ala raj'ihi laqadir. Itu dia. Saking keselnya sama objek bicara yang mengatakan bahkan menuduh Allah tak mampu membangkitkan yang sudah mati. Iya. Innahu dhanna la yahur bala inna rabbahu kana bi basir fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idzat tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq. Baru setelah lahir kita sekolah bayar, terus mau nebus ijazah bayar, mau kerja bayar, dan dapat gaji beli rumah bayar pajak apa enggak? Beli mobil bayar, masuk rumah sakit bayar apa enggak? Bayar. Terus mati, kontrak, mati kuburan kontrak. Itu kan periode yang luar biasa menyulitkan. Kenapa masih nggak mau juga meninggalkan kehidupan gitu, kurang lebih. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Nih pertanyaannya terakhir, famalahum la yu'minun. Kok masih juga nggak mau pada iman, nggak mau pada percaya sama Allah atas kekuasaannya. Nggak usah di alam semesta, dalam diri kita aja kuasa Allah. Gara-gara pergantian hari dan malam, tuh rambut yang putih jadi yang hitam jadi putih. Ya, Allah sanggup nggak ngitemin lagi? Sanggup benar. Kapan? Di mana? Setelah mati. Kan di surga katanya nggak ada aki-aki, nggak ada nenek-nenek, muda semua. Baik jamaah subuh yang dimuliakan Allah, nih satu pertemuan lagi insya Allah ya. Berakhir insyiqaq, masuk Al-Buruj. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rahmat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, dari yang tadi jadi ingat ke surat yang lain ya Ustaz. Ke surat As-Saff ayat yang ke-7, 8, 9, 10. Dari mulai wa nafsu wa ma sawaha alhamaha fujuraha wa taqwa berasal min zakkaha wa qad man dassaha. Nah, terkait dengan 4 ayat ini, apakah seseorang itu itu mendapatkan fujur dan takwa itu berdasarkan takdir? Selalu ya, kamu dapat fujur, kamu dapat takwa gitu. Sehingga ini bisa terlihat bagaimana Nabi Nuh dengan anaknya, Nabi Lut dengan istrinya, ya, Fir'aun yang zalim dengan istrinya yang beriman. Apakah mereka itu mendapatkan fujur dan takwa ini berdasarkan takdir atau usaha mencarinya gitu? Mungkin Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rukun iman yang ke-6 kurang tersosialisasikan. Kita lihat dalam taklim ceramah khutbah Jumat nggak ada ya. Ada kodok, ada qadar. Kalau saya naik tangga, ada 100 anak tangga, maka saya mengukur diri saya, kita juga. Kira-kira sampai nggak anak tangga 100? Sampai. Kan gagah gitu. Benar sampai. Usaha. Itu namanya takdir. Kita mengukur. Oke. Terus ternyata sampai anak tangga 90 udah capek, nggak sanggup, apalagi itu pleset, terus jatuh, mati. Pertama bukan kehendak kita, terpleset nggak ada kehendak kita. Terus bukan kehendak, bukan usaha kita. Terus kita nggak bisa menghindar, itu namanya qadha. Pada konteks qadha tak ada dosa, tak ada pahala. Pada konteks takdir, di sini ada intervensi manusia. Kalau dia baik dapat pahala, kalau buruk dia dapat dosa. Ada ayam goreng di tempat, kita makan atau kita tidak makan tergantung kita atau tergantung Allah? Tergantung kita atau tergantung Allah? Itu namanya takdir. Ya, kalau perbuatan makan, perbuatan itu bertentangan dengan syariat, maka dia menjadi punya resiko, pantas menanggung dosa. Kalau itu baik, dia pantas diberi pahala. Maka mati, hidup, tidak ada pahala, bukan keinginan kita. Kita emang pernah usul sama Allah, minta jadi DKM gitu. Bukan, itu konto. Usahanya itu tak ya. Itu. Dan di tengah masyarakat menjadi simpang siur, memposisikan. Bagaimana itu? Rizki, kodok apa kodar gitu. Rizki itu takdir. Itu bisa diatur oleh yang bersangkutan. Saya kerja mencetak batu bata, masuk jam 6 sampai jam 4, 1000 bata. 1000 bata. Satu batanya 100, dapat 100.000. Ya, terus bisa nggak ditingkatkan? Bisa. Ya, masuk lebih awal, pulang lebih akhir. Kerja dipercepat. Jangan dikira rezeki itu konto. Kan umumnya di tengah masyarakat begitu. Baru kemudian ketika usia 120 hari suruh malaikat tiupkan ruh, suruh catat masuk surga apa neraka.
Ini harus digabung, surga neraka yang menentukan Allah apa kita? Kita. Kalau Allah menentukan, dia nanti dikomplain sama orang yang sama Abu Lahab dikomplain. Kenapa saya ditakdirkan? Gitu. Oke, kebayang bingung. Nah, satu kuncinya, takdir itu baru kita ketahui setelah selesai persoalannya. Gak ada di antara kita yang tahu takdir. Itu yang ini seolah-olah asumsinya ya kita udah ditakdirkan begini. Dari mana tahu Allah mentakdirkan ini? Dan memang kita bukan wilayah kita dan kita tidak disuruh tahu tentang takdir. Takdir kita apa? Yang disuruh kita ini usaha. Tuh. Ini kayaknya mau nyari lagi. Mau nyari jodoh. Ini benar. Jodoh itu usaha, takdir. Bukan kodok. Cuma usahanya yang kadang-kadang tak ditangkap oleh semua orang. Kan ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Punya anak perempuan, bantu sama orang tuanya. Apalagi para pimpinan pesantren dulu, kiai, nyariin itu dia. Oh, ini ada santri ini kayaknya bagus akhlaknya. Udah, jodoh. Dianya memang dia. Nggak paham, nggak nyari-nyari, ya. Kecuali yang nanya nyari mulu. Iya, tapi nggak dapet. Iya, jadi gitu. Ya, nyari. Itu makanya ada biro apa? Nah, ya wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, Pak Rahmat itu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.